Ini adalah kisah fiksi tentang seseorang yang dulunya hidup berantakan, penuh utang, penuh kegagalan, tapi akhirnya jadi bos di bisnis yang gak pernah dia sangka, yaitu batok kelapa. Mungkin ini hanya cerita fiksi, tapi dengan cerita ini semoga bisa memberikan semangat dan motivasi buat kamu yang sekarang sedang merintis usaha. Perkenalkan, namanya Gepeng. Dulu hidupnya jauh dari kata mapan. Di usia 25 tahun, dia bukan hanya belum punya pekerjaan tetap, tapi juga terlilit hutang dari usaha sebelumnya yang gagal total. Usaha kolang-kaling yang ia rintis 3 tahun sebelumnya bangkrut karena pandemi. Modal habis, tabungan ludes, dan utang ke koperasi masih membekas. Dia harus pulang ke rumah orang tuanya di kampung dengan kepala tertunduk dan rasa malu tak terkira. Setiap hari Gepeng bangun pagi tanpa semangat. Tak ada yang bisa dia kerjakan. Ia hanya duduk di rumah kayu tua milik orang tuanya, menatap kosong ke arah kebun kelapa yang sudah lama terbengkalai. Di sana cuma ada batang-batang pohon kelapa tua yang dibiarkan tumbuh liar. Tak ada hasil yang dipanen dan tidak ada yang peduli. Gepeng mulai dihantui pikiran-pikiran gelap. Ia merasa gagal sebagai anak, gagal sebagai laki-laki, bahkan gagal menjadi manusia. Malam-malamnya selalu diisi dengan tangisan diam-diam dan doa-doa yang penuh rasa frustasi. Sampai suatu pagi, ada kejadian kecil yang justru memicu segalanya. Ibunya ingin memasak sayur lodeh, tapi kehabisan kayu bakar. Gepeng pun pergi menuju ke kebun belakang untuk mencari ranting kelapa kering. Di sanalah dia melihat tumpukan batok kelapa yang selama ini menjadi sampah. Entah kenapa pagi itu Gepeng memperhatikan batok-batok itu lebih lama. Ia ambil 1, 2, 3. Batok kelapa itu keras, kering, dan ringan. Ia bawa ke dapur dan coba membakarnya untuk menggantikan kayu. Dan hasilnya, api cepat menyala dan masakan ibunya matang lebih cepat. Sore harinya, Gepeng iseng browsing-browsing di HP jadulnya, mencari tahu tentang batok kelapa. Dan dari situlah ia terkejut. Ternyata batok kelapa bisa dijual, bukan cuma buat bahan bakar, tapi juga untuk kerajinan, bahkan bisa diekspor sampai ke luar negeri. Inilah awal mula segalanya berubah. Gepeng mulai berpikir penuh dengan rasa penasaran. Apa iya barang yang selama ini dianggap sampah justru bisa jadi penyelamat hidupku? Malam itu, Gepeng tidak bisa tidur, bukan karena stres, tapi karena ada harapan kecil yang menyala. Dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, dia tersenyum. Besok pagi, ia akan mulai mencari. Siapa tahu batok kelapa bukan cuma sampah, tapi bisa jadi jalan keluar buat hidupnya. Di hari berikutnya, pagi-pagi buta, Gepeng sudah berada di kebun. Ia mengumpulkan batok-batok kelapa yang berserakan, memasukkannya ke dalam karung bekas. Tangannya kotor, bajunya penuh debu, tapi wajahnya mulai punya cahaya harapan. Gepeng mulai bersih-bersihkan batok itu, dijemur di halaman rumah, lalu difoto pakai HP jadulnya. Dia mulai posting di beberapa media sosial, tapi di hari pertama postingan itu hanya ada 2 orang doang yang like. Tapi Gepeng tetap semangat. Tetangganya mulai mencibir, ada yang bilang Gepeng aneh. Masa jualan batok kelapa? Itu mah sampah, Peng. Tapi Gepeng masa bodoh. Dia tetap fokus sama tujuannya. Dia nekat ke pasar, nenteng karung batok di sepeda yang ia pinjam dari tetangganya. Tapi tidak ada yang beli. Semua kios hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bahkan ada yang menyuruhnya langsung pergi. Sampai akhirnya satu bapak tua yang punya warung sate melirik tumpukan batoknya. Berapa satunya, nak? Gepeng menjawab gugup. 10.000, Pak. Oke, saya ambil 2 ya. Hari itu Gepeng pulang dengan rasa bahagia.
Mungkin cuma 20.000, tapi itu adalah omset pertamanya. Dan yang lebih penting lagi, itu adalah bukti bahwa batok kelapa bisa dijual. Gepeng mulai rutin kirim batok kelapa ke pedagang-pedagang yang membutuhkan bara api, kayak tukang sate, tukang jagung bakar, bahkan ke penjual ikan asap. Pelan-pelan orang mulai penasaran, tapi tantangan itu belum selesai. Suatu hari, Gepeng dihubungi orang dari luar kota via WA. Katanya mau memesan 50 karung batok kelapa untuk dikirim ke daerah Jawa Timur. Pembayaran dijanjikan setelah barang sampai. Karena terlalu bersemangat, Gepeng langsung kirim tanpa DP. Dia sampai meminjam uang ke temannya buat ongkos kirim. Tapi 3 hari setelah barang sampai, nomor si pembeli tiba-tiba menghilang. Gepeng tertipu 300.000 raib, dan teman yang dipinjamkan uang mulai menagihnya. Ibunya kembali khawatir, takut Gepeng patah semangat. Tapi malam itu, Gepeng hanya berkata pelan, "Gak apa-apa bu, aku yang salah karena terlalu percaya. Tapi kan batok kelapa ini masih jalan bu, ini juga jadi pelajaran buat Gepeng." Keesokan harinya, Gepeng kembali ke kebun, mengumpulkan batok, membersihkan, menjemur, dan memulai lagi dari nol. Karena dia tahu sukses nggak datang dari 1 kali jualan saja, tapi dari 1000 kali jatuh dan 1001 kali bangkit. Setelah beberapa bulan jualan batok kelapa mentah, pola pikir Gepeng mulai berpikir lebih jauh. Kalau batok dijual mentah, gimana kalau diolah dulu jadi arang? Harganya pasti lebih tinggi. Tapi masalahnya, dia nggak tahu caranya. Jadi malam itu, Gepeng nongkrong di warung kopi pakai wifi gratisan. Di sana, ia buka YouTube, nonton video-video tentang pengolahan batok kelapa. Bahkan dari Thailand, India, sampai ke Vietnam, ia tonton semuanya. Dari hasil tontonannya itu, dia catat satu persatu. Mulai dari cara membuat tungku sederhana, proses pembakaran tanpa api terbuka, sampai tips agar arang tidak mudah hancur. Pulang dari warung, Gepeng langsung praktek. Dia tumpuk batok kelapa di belakang rumah, bikin lubang di tanah, dan tutup pakai seng bekas. Kemudian dikasih lubang kecil di samping buat sirkulasi udara. Dan dia berdoa kecil di dalam hatinya, "Ya Allah, semoga jadi. Amin." Dia mulai menyalakan api dan memulai proses pembakaran. 3 jam pertama semuanya lancar. Asap keluar pelan, bau gosong mulai menyebar. Tapi Gepeng gak tahu kalau tungkunya terlalu rapat dan tekanan dari dalam mulai naik. Dan tiba-tiba, brak! Salah satu sisi seng meledak terbuka. Api menyambar ke sisi belakang dapur. Ibunya sampai teriak dari dalam rumah. Gepeng panik, langsung menyiramnya menggunakan air ember. Untungnya api nggak sampai menyebar, tapi dapur belakang gosong sebagian. Ibunya sempat marah. "Gepeng, mau sukses sih iya, tapi jangan sampai rumah kita kebakaran, Peng." Gepeng hanya terdiam, lalu jawab dengan lirih, "Maaf, aku janji bu, ini terakhir kali aku sembrono, tapi aku yakin ini bisa berhasil." Keesokan harinya, Gepeng tidak menyerah. Ia mulai lagi perbaiki tungkunya. Kali ini menggunakan drum bekas oli yang dia beli dari tukang loak. Dia buat sistem ventilasi, lubang asap, dan pelan-pelan dia mulai mengerti. Arang bukan sekedar membakar. Arang butuh proses, butuh suhu tepat, dan butuh kesabaran. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Gepeng berhasil. Saat dia buka drum, batok kelapa itu berubah jadi arang yang padat, hitam, dan utuh. Tidak hancur, tidak berbau asap. Ini dia arang pertamaku, arang bos Gepeng. Setelah jadi, ia ambil beberapa arang, kemudian dia foto lagi dan upload lagi ke media sosial. Postingannya kali ini dapat respon lebih banyak daripada postingan sebelumnya. Dan 2 orang langsung nge-DM dia. Satu dari mereka adalah pemilik kafe yang butuh arang buat barbecue.
Arang itu kemudian dikirim dengan motor. Pembeli pun puas, lalu meminta dikirim rutin setiap minggu. Dan dari sana, produksi pun dimulai. Tapi tentu masih dengan segala keterbatasan. Masih harus menunggu hujan reda buat jemur batok, masih pakai rem bekas yang suka bocor, masih berdua sama ibunya bersihin batok malam-malam. Tapi Gepeng gak mundur, karena di setiap asap yang keluar dari drum arang itu, Gepeng tahu itu bukan cuma asap, itu adalah sebuah harapan. Setelah arang pertamanya laku, Gepeng mulai kebanjiran pesanan kecil-kecilan, 1 kilo, 2 kilo, lalu 5 kilo. Masalahnya, proses bikin arang itu nggak semudah kayak ngegoreng kerupuk. Butuh waktu, butuh tenaga. Dan kalau dia dikerjain sendiri, sehari cuma bisa jadi 3 kilo. Sedangkan permintaan mulai menambah. Gepeng pun mulai berpikir lagi, aku nggak bisa terus sendiri. Tapi siapa yang mau bantu? Aku bahkan belum bisa bayar upah. Jawabannya datang dari 2 orang yang gak pernah Gepeng sangka, yaitu sahabat lamanya waktu kecil, yaitu Ocol dan Tatang. Mereka lihat postingan Gepeng di medsosnya. Kemudian mereka main ke rumahnya. Peng, kita lihat kamu serius. Butuh bantuan gak, Peng? Gepeng pun menceritakan pengalamannya soal modal minim, kerja sampai malam, dan dapur belakang yang pernah nyaris kebakar. Ocol dan Tatang malah ketawa. Ya udah, kita bantu dulu deh, anggap aja ini belajar bareng. Hari berikutnya, mereka mulai kerja bareng. Ocol bertugas bersihin batok, Tatang nyalain tungku, dan Gepeng bagian kontrol suhu dan sortir arang. Awalnya kacau, ada arang yang gosong total, ada yang terlalu lembab. Tapi mereka terus belajar. Lama-lama iramanya mulai dapat. Dalam seminggu mereka bisa produksi 15-20 kilo. Dan arang itu semuanya laku. Mereka pun mulai packing pakai plastik bening, diberi label sederhana hasil printan yang bertuliskan Arang Batok Cap Gepeng. Walau masih amatir, mereka mulai kelihatan profesional. Bahkan salah satu pelanggan dari kota sebelah bilang begini, Mas, ini arangnya bagus, tapi kalau bisa saya minta 50 kilo per minggu ya. What? 50 kilo? Itu 5 kali lipat dari kapasitas mereka sekarang. Bukannya panik, Gepeng justru tambah semangat. Ia mengajak teman-temannya untuk membeli peralatan dari hasil penjualan arang sebelumnya. Dan pelan-pelan Gepeng pun membentuk tim bersama Ocol dan Tatang. Tiap malam sebelum tidur, mereka bahas rencana produksi esok hari. Kadang sambil makan mie instan, kadang sambil tertidur di teras rumah. Dan inilah titik balik kecil yang bermakna besar. Mereka bukan lagi cuma anak-anak kampung yang ngumpulin batok-batok kelapa. Mereka mulai jadi tim produksi arang batok kelapa. Gepeng pun mulai melebarkan kembali idenya. Ia daftarkan arangnya ke marketplace online. Bahkan sampai buat website dari jasa orang untuk penjualan arangnya sendiri. Tak disangka, 3 hari kemudian ada orderan pertama. Pesanan 10 kilo dikirim ke Jakarta. Ocol dan Tatang sampai loncat-loncat waktu dengar. Luar biasa, Peng, kirim ke Jakarta, gila, kita anak desa loh. Gepeng pun sadar, ternyata kerja keras yang jujur ketika dilakukan bersama bisa jadi kekuatan besar. Dan dari situ mereka mulai berani mimpi lebih jauh. Dalam 1 tahun mulai banyak yang berubah. Dulu halaman belakang rumah Gepeng cuma tumpukan batok kelapa dan drum bekas. Sekarang sudah jadi dapur produksi dengan 4 tungku besar, 5 orang pekerja, dan 2 motor pengantar barang. Bahkan di salah satu hari, Gepeng menerima pesan tak biasa lewat email yang tertaut di websitenya, di mana pesan itu datang dari luar negeri. Gepeng kaget, dia nggak jago bahasa Inggris, tapi dia tahu ini adalah peluang besar.
Malam itu dia nggak bisa tidur. Dia buka translate, pelajari kata demi kata. Besok paginya, Gepeng jawab email itu dengan sederhana. Yes, I can. But this is my first time export. Please guide me. Dan dari situlah semuanya dimulai. Calon pembeli itu bukan tipu-tipu. Dia minta sampel dikirim dulu ke Jakarta. Gepeng dan timnya langsung kerja keras menyiapkan sampel terbaik. Mereka beli kardus baru, cetak label yang lebih profesional, dan mulai cari tahu soal ekspor. Aku cuma lulusan SMP, kata Gepeng. Tapi selama masih bisa belajar, berarti aku masih bisa bertumbuh. Sampel pun dikirim, dan 2 minggu kemudian jawabannya datang. Si pengimpor itu puas dan meminta pesanan sebanyak 1 ton. Wow, 1 ton. Tim Gepeng nyaris nggak percaya, tapi mereka tahu ini bukan waktunya untuk ragu. Ini saatnya naik kelas. Untuk pertama kalinya, Gepeng menghubungi Dinas Koperasi dan UMKM di kotanya. Dia dibantu urus izin, NPWP, dan bahkan diajak ikut pelatihan ekspor gratis. Seminggu sekali dia belajar cara ekspor dari video-video di YouTube dan webinar. Tak butuh waktu lama, 1 ton pertama akhirnya dikirim ke pelabuhan. Dan hari itu, Gepeng bersama timnya resmi jadi eksportir. Bukan pengusaha besar, bukan lulusan luar negeri, tapi anak kampung yang pernah hidup kacau balau, tidur di emperan, kerja serabutan, dan dianggap gagal. Namun kini dia jadi bos arang Batok Kelapa.